Channel satu buat Jangan lupa Timur laut pada pukul 21.19 pada Kamis ya, yaitu tadi pada kebetulan kami lagi pada kerja ya. Pusat gempa terletak di laut sekitar 27,2 km sebelah timur Balai Kabupaten Yilan ya. Jadi gempanya itu pusatnya di daerah Taipei ya, pada kedalaman 76,8 km. Oh, lumayan juga ini. Dirasakan di seluruh Taiwan termasuk daerah utara dan timur laut serta bagian tengah negara dan pulau lepas pantai. Jadi gempa ini begitu kuat ya, dan sampai kami yang jauh pun istilahnya ke Taipei bisa terasa ya. Sangat terasa banget gitu loh. Lagi kerja kok goyang, sampai mesin-mesin juga kok pada gimana gitu. Pantesan kita kerja kok kayak ini ada apa gitu. Oh, ternyata memang gempa. Intensitas gempa tertinggi yang mengukur efek aktualnya berada di kota Taipei, Taoyuan, dan Taichung dan Kabupaten Yilan ya. Hualien, Hsinchu, Nantao, Miaoli, Yunlin, dan Chiayi yang mengukur 4 pada skala intensitas 7 tingkat Taiwan. Jadi daerah-daerah yang kuat ya yang kena yaitu Taipei, New Taipei, Taoyuan, Taichung, Kabupaten Yilan, Hualien, Hsinchu, Nantao, Miaoli, Yunlin, dan Chiayi ya, yang mengukur 4 pada skala intensitas 7 tingkat Taiwan. Jadi gempa itu gede banget ya, sampai kerasa di mana-mana. Dan di sini dikatakan gempa itu mengukur intensitas 3 di kota Kelung, Hsinchu dan Chiayi, Kaohsiung dan Tainan, serta Kabupaten Taitung dan Changhua. Sementara itu tercatat di 2 di Kabupaten Pingtung dan daerah lepas pantai Penghu, dan juga di Kepulauan Matsu. Jadi banyak banget ya yang bisa merasakan gempanya ini. Jadi kepada teman-teman yang mungkin tadi merasakan, jangan kaget ya, emang terjadi gempa yaitu kalaupun mungkin di daerah kalian kerasanya agak kecil ya, tapi sebab sebenarnya pusatnya ini di Taipei ya. Kalau di Taipei itu terasa banget goyangnya, besar banget. Jadi kepada teman-teman istilahnya berhati-hati saja, dan emang kalau di Taiwan itu daerahnya rawan gempa ya dari dulu. Jadi yang namanya gempa itu udah ibaratkan kayak kebiasaan ya, setiap tahunnya tuh pasti ada yang namanya gempa, terus itu badai. Istilahnya itu udah merupakan kebiasaan, emang cuacanya emang seperti itu di Taiwan itu ya. Jadi kami menyarankan atau mohon doanya dari ibu-ibu, teman-teman, bapak-bapak yang berada di Indonesia, khususnya yang punya keluarga di Taiwan ya, minta doanya agar kami di sini baik-baik saja dan tidak ada satupun yang istilahnya terjadi apa-apalah, supaya berkah dan baik-baik saja. Nah, jadi gempa tersebut intinya cuman sekedar gempa ya, jadi tidak ada efek yang mungkin terlalu bahaya. Atau kalau di kita kan gempa besar itu tsunami, tapi kalau di Taiwan gempa itu udah merupakan hal yang biasa ya. Maksudnya emang cuacanya, keadaan alamnya tuh seperti itu. Jadi setiap tahunnya pasti ada gitu. Jadi gempa seperti ini tuh kalaupun ada secara tiba-tiba, mereka tuh nggak terlalu panik, nggak terlalu
takut seperti orang yang belum merasakan gempa gitu ya. Jadi pada intinya yang penting khusus pada teman-teman yang berada di Taiwan, berhati-hati dan kurangi aktivitas di luar ya. Khususnya teman-teman yang berada di Taipei ya. Karena gempa berkekuatan 6,7 ya. Jadi agak lumayan sih. Yaitu yang terasanya di Taipei ya. Kalau di tempat saya di sini di Changhua nggak terlalu besar ya. Jadi cuma kerasa kayak kita berada di apa ya? Seperti ayunan di ombang-ambing itu yang dikit. Jadi nggak terlalu kencang ya. Nah, istilahnya di samping itu karena Taiwan emang rawan gempa dan biasanya juga ada badai ya, badai yang biasanya kenceng banget, tapi itu udah merupakan iklim emang selalu ada ya setiap tahunnya di Taiwan. Jadi yang penting marilah kita berdoa agar diberi keselamatan dan selalu dilindungi semuanya ya, khususnya para buruh migran Indonesia ya, biar mereka selamat dan tidak ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Yang mana kejadian itu di Taipei ya, dan mungkin bagi teman-teman yang nonton TV, khususnya TV Taiwan, pasti ada ya, karena berita ini cepet banget. Dan khususnya di daerah-daerah yang ngerasakannya seperti yang agak besar ya, yaitu di model daerah-daerah Taipei, Taoyuan, Taichung, Kabupaten Yilan, Hualien, Hsinchu, Nantao, Miaoli, Yuanlin, dan Chiayi. Itu yang bisa ngerasain getarnya ya. Tapi kalau di daerahku emang termasuk juga ini di mana tadi di Yuanlin ya, emang kerasa tapi nggak terlalu lah. Jadi bagi teman-teman atau mungkin keluarga yang berada di rumah ya, jangan khawatir, kami di sini baik-baik saja. Yang penting minta doanya ya. Dan gempa tersebut juga tidak terlalu bahaya karena cuma sekedar gempa seperti itu. Tapi nggak tahu sih kalau di Taipei-nya seperti apa ada sesuatu yang mungkin kejadian yang merusakkan benda atau gimana, itu kurang ini ya, karena beritanya belum menyebar karena baru tadi. Jadi intinya minta doanya aja pada keluarga yang di rumah. Kami di sini alhamdulillah baik-baik saja. Semoga kejadian ini kejadian yang agar kita lebih berhati-hati lah untuk melakukan aktivitas, jangan terlalu kebanyakan aktivitas di luar ya. Oke, sampai di sini dulu berita hari ini khususnya dari Taiwan ya. Oke, saya Roni. Hari ini Kamis tanggal 10 Desember tahun 2020 pukul 22:04 waktu Indonesia Barat, wilayah Sulawesi Utara diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki parameter magnitudo 5,1 skala Richter, dan terjadi pada koordinat epicenter pada 1,64 lintang utara dan 126,29 bujur timur, atau tepatnya berlokasi pada jarak 115 km timur laut Pulau Lembe, wilayah administratif Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, pada kedalaman hipocenter 10 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat deformasi kerak bumi pada lempeng Laut Maluku. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik dengan kombinasi geser oblique thrust. Guncangan gempa bumi ini juga dirasakan di daerah Ternate, Manado. Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut.
Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Kepada masyarakat di wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi.